perkenalkan juga teman saya yang ada di kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Deli Agustin. Perkenalkan, nama saya Dimas Prayoga. Perkenalkan, nama saya Diagung Setiawan. Nama saya Belia Angelika. Kami dari kelas 12 MIPA 3. Baiklah, kami akan menayangkan hasil presentasi tentang pengamatan di lingkungan untuk menentukan pasar sasaran dan produk yang akan dijalankan berdasarkan 6M. Tugas ini adalah salah satu tugas mata pelajaran PKWU dan dibimbing oleh Ibu Adavia. Selamat menyaksikan. Topik pembahasan. Sebelum melakukan suatu usaha, yang harus dilakukan pertama adalah menuliskan ide. Menuliskan ide ini sendiri, yaitu kita menuliskan ide sebanyak mungkin, baik itu ide yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal. Yang harus dilakukan kedua, yaitu melakukan observasi. Melakukan observasi, yaitu melakukan pengamatan di tempat yang akan digunakan untuk tempat usaha tersebut. Ketiga, pembahasan hasil observasi, yaitu melakukan pembahasan bersama teman-teman tentang bagaimana keadaan tempatnya, sesuai atau tidak dengan ide yang akan dilakukan. Selanjutnya, yaitu tulislah kesimpulan dari pembahasan yang akan dilakukan. Yang terakhir, perancangan 6M. Perancangan 6M yang mencakup yang pertama, man atau sumber daya manusia atau tenaga manusia itu sendiri. Yang kedua, money atau uang, yaitu modal untuk membeli bahan-bahan untuk memproduksi suatu produk. Yang ketiga, material atau bahan. Apa saja bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi produk tersebut. Yang keempat, method atau langkah kerja, yaitu langkah-langkah dalam pembuatan suatu produk. Yang kelima, market atau pasar, yaitu tempat pemasaran produk. Dan yang terakhir, yaitu machine atau machine, yaitu alat yang digunakan untuk mempermudah dalam menciptakan sebuah produk. Baiklah, ide usaha yang akan kami lakukan adalah membuat makanan ringan seperti telur gulung, sostel, piscok, bakso bakar, sosis goreng, sosis panggang, popcorn, cilok, makaroni, dan makanan ringan lainnya. Dan makanan ini sangat populer di masa sekarang, apalagi dari kalangan anak-anak hingga dewasa sangat menyukai makanan ringan dan mudah didapatnya. Untuk mengetahui minat masyarakat terhadap makanan ringan, kami melakukan pengamatan dengan melihat apakah masyarakat suka dengan pilihan rasa yang sering ditawarkan di bidang usaha tersebut. Dan kami melakukan menguji kepada teman sekelas kami sebanyak 10 orang, dan rasa yang ditawarkan yaitu ada 4 rasa: pedas, manis, asin, dan gurih. Ternyata minat terhadap rasa-rasa yang disediakan ada 4 orang memilih rasa pedas, 2 orang memilih rasa manis, 1 orang memilih rasa asin, dan sisanya yaitu sebanyak 3 orang memilih rasa gurih. Dari riset ini dapat disimpulkan bahwa presentase banyak minat orang dalam memilih rasa makanan ringan, yaitu sebanyak 40% orang dominan menyukai rasa pedas, 20% memilih rasa manis, 10% memilih rasa asin, dan sisanya 30% memilih rasa gurih. Baiklah, setelah kami melakukan pengamatan, dapat kami simpulkan bahwa pada masa sekarang ini banyak muncul makanan ringan berbagai jenis dan juga berbagai cemilan yang dapat menarik masyarakat sekitar. Apalagi kalangan anak muda. Pada masa sekarang ini banyak sekali anak muda yang memilih makanan ringan dengan rasa pedas. Cemilan yang dipasarkan dengan harga terjangkau bisa meningkatkan daya saing terhadap makanan tersebut. Jadi, telah tidak heran jika sekarang banyak sekali pelaku usaha menjual makanan ringan. Mengenai uang atau modal. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum. Uang sangat dibutuhkan untuk menjalankan usaha yang akan dirintis. Dalam mendirikan usaha sangat berperan penting sebagai anggaran.
Untuk membeli bahan yang akan dibutuhkan dalam memproduksi suatu makanan juga bisa untuk pembayaran tempat. Apabila tempat yang digunakan untuk usaha itu menyewa, peralatan yang dibutuhkan untuk kenyamanan pelanggan seperti meja, kursi, dan fasilitas lainnya atau karaoke. Uang juga sangat berperan sebagai alat tukar untuk peralatan dapur, bahan, dan bahan perlengkapan lainnya. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan telur gulung yang pertama, siapkan 3 butir telur. Yang kedua, siapkan 1 sendok makan tepung tapioka. Yang ketiga, 2 sendok makan air. Yang keempat, garam dan kaldu bubuk secukupnya. Yang kelima, tusuk sate. Dan yang keenam, minyak goreng untuk menggorengnya secukupnya. Metode atau langkah-langkah cara kerja dalam pembuatan telur gulung yang pertama, pecahkan telur dalam mangkuk kecil lalu campurkan 2 sendok makan air, 1 sendok makan tepung tapioka, garam dan kaldu bubuk secukupnya. Aduk hingga berbusa. Langkah-langkah kedua, siapkan wajan dengan minyak panas secukupnya. Lalu kita ambil 2-3 sendok adonan. Masukkan ke wajan agar cepat, kemudian gulung sambil ditarik ke pinggir-pinggir wajan. Langkah-langkah ketiga, saat sudah tergulung, tetap gulung sambil sedikit agak ditekan-tekan hingga benar-benar melekat sampai sedikit kempes. Lalu kita tiriskan, sajikan dengan saus dan siap kita hidangkan atau kita santap. Manusia atau sumber daya manusia saat ini biasa disebut dengan istilah manpower atau tenaga manusia atau power atau daya pikir adalah personel atau orang-orang yang terlibat dalam wirausaha tersebut. Salah satu faktor keberhasilan wirausaha adalah keberhasilan mengelola sumber daya manusia yang terlibat dalam suatu proses yang terjadi dalam usaha. Analisis pasar dan pemasaran. Analisis pemasaran, target, pasar, persaingan, sasaran pembeli, strategi pemasaran, dasar mulut ke mulut dengan menggunakan media sosial seperti Twitter, WA, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Pengembangan pasar, pengembangan produk, dan langkah-langkah promosi seperti potongan harga dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah mesin atau mesin. Adalah alat yang digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan suatu makanan atau minuman. Misalnya dalam pembuatan telur gulung, piscok, yaitu gas. Gas ini digunakan untuk mempermudah dalam menggoreng. Kalau pada zaman dahulu kan harus menggunakan kayu bakar. Mencari kayu bakar pun susah. Itu pun kalau kayu bakarnya kering. Kalau basah harus dijemur dulu. Selanjutnya, mesin panggang. Mesin panggang ini digunakan untuk memanggang sosis bakar dan bakso bakar. Demikian video penjelasan tentang pasar sasaran dan melakukan usaha berdasarkan 6M. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.